Barangkali benar, ungkapan klasik dari mata turun ke hati. Inilah yang terbersit dalam pikiran para perintis Kompas Gramedia, Bapak PK Oyong dan Bapak Yakob Utama, ketika melihat keindahan karya buah cipta para seniman serta pengrajin. Dari rasa tertarik, muncullah keinginan mengoleksi beragam ekspresi budaya hingga menghidupkan aneka kreativitas lewat sebuah lembaga bernama Bentara Budaya. Bentara Budaya menjadi satu-satunya lembaga media yang memiliki perhatian serta memiliki koleksi benda seni paling banyak. Mulai dari celengan berbentuk babi yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman Majapahit, keramik dari dinasti Tang, Sung, Yuan, Ming, hingga dinasti Qing yang berjumlah sekitar 990 buah. Artefak patung-patung suku Asmat, serta dari daerah Bali dan Kalimantan, keramik-keramik tradisional dari seluruh sentra keramik di Jawa hingga Bali, sampai wayang golek, wayang rumput, dan wayang kulit. Semua karya seni ini hasil yang dikumpulkan dari Bapak PK Oyong dan Bapak Yakob Utama sebagai perintis Kompas Gramedia dan sebagai pelindung seni. Serta tidak dilupakan juga, yakni GM Sudarta, yang juga banyak berperan dalam mengoleksi benda-benda seni Kompas Gramedia. Lukisan Maestro. Potret diri, Avandi. Motif yang paling aku hafal dan paling aku senangi ialah rupaku dewe yang elek mirip Sukrasana ini, kata Avandi suatu kali sambil terkekeh. Pasalnya, pelukis ekspresionis yang mengaku humanis ini merasa hanya bisa melukis langsung di depan motifnya, termasuk dalam melukis wajahnya sendiri. Laki-laki Bali dan Ayam Jago, Agus Jaya. Dalam lukisan Laki-laki Bali dan Ayam Jago ini, Agus Jaya ingin menunjukkan perhatian dan kedekatan hubungan antara lelaki Bali dan seekor ayam jago aduan miliknya. Lukisan ini ia buat pada tahun 1958 atau 3 tahun setelah kepindahannya dari Jakarta ke Pulau Dewata. Pada masa-masa itulah, ia tercatat banyak melukis alam maupun kehidupan masyarakat Bali dengan gaya naturalis. Emas di atas goresan bidang, Ahmad Sadali. Ahmad Sadali menyerap kuat pengaruh Antoni Tapies, terutama pada pemanfaatan beragam serbuk sebagai nilai raba permukaan karya. Di karya ini, ia menyederhanakan sebuah landscape horizon dalam bentuk abstrak murni yang menangkap impresi alam dalam lelehan warna emas. Pada bagian bawah bidang, ia menorehkan tekstur yang membentuk garis-garis berirama secara ritmis. Nenek dari Pliatan, Barli Sasmita Winata. Lukisan karya Barli dalam suasana hitam putih ini terlihat begitu memikat. Dengan kemahirannya menguasai teknik drawing, motif sesederhana nenek duduk di sudut dapurnya mewujudkan realistis dan monumental. Cap Gomeh, Basuki Resobowo. Karya Basuki yang berjudul Cap Gomeh ini menggambarkan suasana pesta rakyat, kemeriahan, dan sukacita warga dalam menyambut hari raya. Ia melukiskan kemeriahan suasana dalam garis spontan dan warna-warna primer yang dinamis. Penggambaran suasana Cap Gomeh dilukiskan dengan tampilan naga yang diarak, serta kostum yang dikenakan merefleksikan karnaval yang meriah. Odalan di Bali, Bud Mukhtar. Sejumlah karya Bud Mukhtar banyak dikerjakan dengan pendekatan kubistik, dan Odalan di Bali merupakan salah satu contohnya yang spesifik.
Metodenya memecah-mecah bidang menjadi fragmen-fragmen kecil yang saling kait dan tergantung, memberi kesan kerja penuh perhitungan sambil meminggirkan unsur sensibilitas. Suasana upacara dengan para perempuan mengenakan pakaian tradisi dan sosok bangunan pura hanya muncul samar dari silang-silang garis dan bidang warna yang geometris tersebut. Pangeran Diponegoro, Jayeng Asmoro. Gambaran Jayeng Asmoro tentang Pangeran Diponegoro yang ia tuangkan di atas kanvasnya adalah sebagai seorang Sultan Amir Kaheru Cokro yang bijak, sabar, dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia pertempuran. Pasar Malam, Dullah. Walau objeknya pasar malam, namun Dullah tidak merekamnya ke dalam lukisan pada malam hari. Dengan gaya impresionis, Dullah ingin menghadirkan berbagai macam unsur yang biasa ada dalam sebuah pasar malam. Ada berbagai bentuk stan dan bangunan instalasi listrik dengan kabelnya yang terkesan semrawut, serta pengunjung pasar malam yang digambarkan ada di berbagai sudut. Tak ketinggalan, adanya papan putih dengan gambar panah ke berbagai arah sebagai papan petunjuk stan dan lain-lain. Dibanding jika dikerjakan malam hari, lukisan pasar malam di siang hari ini memang memberi peluang bagi pelukisnya untuk lebih leluasa memainkan warna dan suasana. Dua anak, Gusti Solihin. Gusti Solihin merupakan pelukis yang menjadi salah satu pendiri Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Lukisan sederhana karyanya yang menjadi koleksi Bentara Budaya ialah lukisan yang menggambarkan dua sosok anak dengan wajah polos yang digambar dengan teknik krayon di atas kertas. Lukisan berformat kecil ini digoreskan dalam garis yang sederhana namun kuat dalam ekspresi yang terkendali. Didominasi warna lembut, hijau, dan garis putih, karyanya merefleksikan keindahan yang sederhana. Burung-burung Syorga, H. Widayat. Sejumlah lukisannya memang memancarkan daya pukau yang hebat. Widayat memiliki kemampuan melakukan stilisasi bentuk pohon, burung, ikan, atau berbagai satwa kesukaannya yang difungsikan sebagai motif hias. Burung-burung sorga merupakan contoh yang bagus dari karya-karyanya yang berhasil. Cabang-cabang pohon berwarna coklat tanah itu ia gayakan memenuhi bidang utama gambar yang berlatar warna gelap dan membuatnya bebas bermain dengan sejumlah warna untuk burung-burung yang hinggap di sana. Topeng, Hendra Gunawan. Ciri utama lukisan-lukisan Hendra Gunawan terletak pada penggambaran bentuk figur manusia yang mengacu pada profil wayang kulit. Tangan selalu digambar lebih panjang dan kaki tampak perkasa. Lukisan topeng ini mengandung hanya beberapa unsur warna saja, itu pun warna gelap dan kusam, dan hanya sedikit hijau pupus dan kuning. Selebihnya didominasi warna merah kecoklatan, hijau karat, dan biru kehitam-hitaman. Bakul Wayang, Hendra Gunawan. Lukisan ini mengingatkan karya Hendra yang lain berjudul Arjuna Menyusui Anaknya. Arjuna yang di atas panggung adalah seorang kesatria bagus, namun di belakang panggung Badar menjadi seorang ibu yang tengah menyusui anaknya. Pada lukisan Bakul Wayang ini pun, Hendra dengan jeli memotret dua realitas keluarga anak komedi yang tengah rileks, beristirahat di sela-sela hari panjang pengembaraan mereka. Wanita Yogya, Hendro Jasmoro. Ketelatenan Hendro Jasmoro dalam menggarap modelnya dan ketepatan memadukan warna latar belakang dengan hijau baju cukup menjadikan lukisan wanita Yogya ini hadir sebagai sosok perempuan yang indah dan menawan. Anak dan Babi, M. Daryono. Daryono adalah salah satu bintang cemerlang yang mengangkat nama Surabaya lewat karya-karya lukisannya. Lukisan Anak dan Babi menjadi salah satu contoh karya yang menggambarkan kegelisahan Daryono.
Ia memang lebih banyak menceritakan kehidupan orang-orang papa atau manusia terpinggirkan dalam karyanya. Sapuan kuasnya sangat dinamik, cenderung ekspresionistik, merefleksikan jiwa yang kosong dan gelisah. Kehidupan alam. Nasar dilahirkan di Pariaman, Sumatera Barat. Nasar dikenal sebagai pelukis yang keras dengan prinsip hidupnya. Ia merumuskan perjuangan kreativitasnya dalam kredo 3 non. Non-konsep, non-objek, dan non-teknik. Dalam lukisan alam dan kehidupan ini, ia menggambarkan simplikasi bentuk alam lewat penyederhanaan bentuk yang diubah ulang dengan warna-warna yang minimalis. Bagian lama dari Jatinegara. Otto Swastika. Lukisan impresionis tentang Jatinegara ini dibuat lebih dari 40 tahun yang lalu. Suasana kumuh yang tampak pada lukisan ternyata tidak jauh berbeda dengan pemandangan Jatinegara dan banyak tempat lain di Jakarta sekarang. Yang berbeda hanya penghuni pasar yang tampak tidak begitu padat. Orang berbelanja pun tampak berpayung. Ada yang berjalan santai sambil menggandeng anak tanpa terlihat terburu-buru. Vas bunga, Popo Iskandar. Di dalam lukisan vas bunga ini, warna dominan kemerahan pada seluruh bidang kanvas menghadirkan suasana nyaman dan hangat. Bentuk vas dan bunganya sudah melalui tahap penyederhanaan yang terjadi lewat siasat komposisinya. Mebakti, Sembahyang, Rudolf Bonnet. Selain pewarnaan dan teknik drawing yang menguasai kekuatan garis secara maksimal, barangkali citra menonjol pada lukisan Mebakti karya Rudolf Bonnet ini terletak pada bentuk anatominya yang khas. Dapur, Rustamaji. Sekilas, ada beberapa barang dapur dari logam seperti kompor dan wajan, serta bahan makanan seperti telur dan tempe, hingga bakul yang penuh berisi sayur mayur. Seperti itulah wajah dapur dalam gambaran Rustamaji. Pelukis realis asal Klaten ini suka memenuhi seluruh bidang kanvasnya dengan berbagai benda dan rupa, yang jenis dan jumlahnya terkadang banyak, seperti pada lukisan dapur ini. Gerilya, S. Sujoyono. Di sudut halaman rumah yang terlindung oleh banyak pepohonan, sepasang suami istri beserta anak perempuan mereka tengah bercanda dengan si bungsu. Sementara itu, dua lelaki yang terlibat dalam kegembiraan itu tampak tegang dan terlihat dalam posisi siaga. Merekalah para gerilyawan semasa revolusi yang dilukiskan secara realis oleh Sujoyono. Dengan warna-warna berat dan gelap, karya yang digarap dengan penjiwaan yang baik dan kuat menciptakan suasana yang temaram dan menyentuh. Nyoman Lempad, Teja Suminar. Lukisan berjudul Nyoman Lempad ini merupakan proyek seni Teja Suminar yang melukiskan alam pikiran Bali dengan melukis lebih dari 50 tokoh kebudayaan Bali. Nyoman Lempad ia lukis 3 tahun sebelum beliau meninggal. Di sisi belakang sosok Lempad yang tampak renta itu, ia bubuhkan reproduksi karya-karya kuatnya secara linear hitam putih, seperti yang ia lakukan terhadap semua tokoh lain. Dari lukisan ini, tampak kepiawaian tangan Teja sebagai pelukis dan pembuat sketsa yang handal. Venezia, Salim. Venezia dalam gambaran Salim begitu hidup dan menyala. Didominasi warna kuning dengan garis-garis warna gelap membentuk pola kubisme, karya non-figuratif ini sungguh menggambarkan suasana Eropa. Dalam karyanya terkandung bara api, tenaga, dan semangat yang menggelora dengan bentuk citra komposisi yang bergerak tidak statis. Objek karyanya dipecah menjadi bentuk-bentuk yang menjurus ke kubistis, tapi tidak dapat digolongkan sebagai seni lukis kubisme. Istri, Sudibyo.
Ini salah satu lukisan naturalis Sudibyo yang begitu romantis. Seorang perempuan duduk agak miring di kursi sedan dengan pakaian Jawa nan luwes. Di sampingnya terdapat vas dengan seikat bunga krisan segar dan lampu duduk merah cerah bagai melambangkan cinta nan membara. Lukisan ini kian indah karena Sudibyo menyimbolkan kehadiran dirinya melalui dua gambar tentang lukisannya sendiri yang tampak asri menghias dinding. Sudibyo bagai tengah memamerkan kehangatan cintanya pada sang istri di kediaman mereka yang teduh. Putri Mangkunegara ke-9, Subanto. Sebagai seorang putri keraton Mangkunegaran, model yang tak disebutkan namanya ini terkesan tampil terlalu sederhana, amat jauh dari statusnya sebagai putri dalem. Namun, justru itulah kelebihan lukisan potret karya Subanto ini. Subanto seakan bisa menangkap suasana batin sang putri yang tengah bermuram durja. Tatapan mata dan tangan yang terlipat kian mempertegas kegalauan hati sang putri. Tri Sudarso. Sudarso merupakan seorang pelukis yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Lukisan ini merupakan contoh pencapaian karakter dan corak karya Sudarso. Ia dikenal lewat lukisan-lukisannya yang kerap menampilkan sosok perempuan desa yang sederhana dengan latar belakang alam. Kebanyakan perempuan-perempuan dilukisnya dalam posisi duduk yang menonjolkan detail tangan dan kaki. Pasar Ikan, Sujono Abdullah. Sujono mengabadikan pemandangan pasar ikan dalam corak penggayaan impresionistis dengan pemilihan warna-warna sekunder. Panorama pasar ikan digambarkan lengang, namun terselip kesan misterius. Kelengangan ini barangkali diperkuat dengan tidak adanya penggambaran sosok manusia dalam karyanya. Justru, sapuan-sapuan garis bilah-bilah kayu kapal perahu dan air laut yang menggenang diamlah yang menambah suasana ngelangut dalam karya ini. Wangho kedua, Trisno Sumarjo. Bahasa visual Trisno Sumarjo dalam lukisan Wangho kedua yang realis ini begitu puitis. Hal tersebut bisa dimaklumi karena selain seorang pelukis, ia adalah seorang penyair. Trisno Sumarjo bukan pelukis abstrak. Ia adalah seorang realis, baik dalam prinsip hidup maupun dalam menggunakan idiom seni lukisnya. Objek yang tergolong ia suka adalah pemandangan alam. Nocturno, Trubus Sudarsono. Dengan dominasi warna abu-abu, putih, dan hitam kelam, karya Trubus memang selalu menyelipkan suasana misterius dan mengungkap nilai spiritual. Dengan pendekatan realisme yang kuat, bukan realisme fotografis, ia menggambarkan sosok dua perempuan yang sedang bernyanyi. Sosok wanita-wanita ini digambarkan dengan perhitungan realisme yang memperhatikan persoalan anatomi, proporsi, dan cahaya. Dinding tepi laut, Wahdi S. 2/3 permukaan bidang kanvas dipenuhi gambar dinding tebing dengan warna coklat kekuningan. Di sebelah kiri tebing, nampak air laut yang biru dan sedikit berombak. Meskipun menyita lebih dari separuh kanvas, dinding tebing yang terjal itu menjadi lunak berkat pemilihan warna yang cenderung cerah. Karakter dinding pun kian temaram oleh rindang pohon yang menutup sebagian permukaan tebing. Walaupun satu pohon lainnya tampak meranggas, karya berjudul Dinding Tebing Tepi Laut ini tampil puitis dan romantis. Siteran, Wardoyo. Kedekatan seniman Yogya Wardoyo dengan kehidupan rakyat kecil dan romantikanya tercermin dalam lukisan Siteran ini. Banyak karya para seniman setempat menunjukkan simpati mereka, dan termasuk Wardoyo yang menggambarkan adegan para pengamen sedang makan.
Ia menggambarkannya dengan warna-warna yang kelam pada figur lelaki dan cerah pada perempuan, hingga tampak bedaknya yang menor. Adegan itu bahkan lebih kuat oleh kehadiran bayi di pangkuan tokoh perempuan yang menyuapinya. Kambing, Zaini. Kambing adalah salah satu karya Zaini yang kuat, yang menampilkan hewan berkaki empat tersebut secara lebih jelas dengan mempertegas konturnya. Sapuan melintang warna gelap di bagian atas serta bulatan di ketinggian terkesan sebagai semesta. Basuhan warna-warna cat yang lebih terang di sekelilingnya lebih menonjolkan kehadiran sosoknya. Lukisan Bali. Sinta Mageseng. Agung Gede Meregek. Lukisan-lukisan karya anak Agung Gede Meregek sangat filosofis. Ia sangat menonjol dalam menggunakan kisah-kisah dalam epos Ramayana yang kemudian diberinya tafsir baru. Meregek juga sangat dinamik dalam membagi bidang kanvas, sehingga tidak begitu terikat dengan pembagian bidang secara vertikal. Fragmen Ramayana. I Gusti Ketut Kobot. I Gusti Ketut Kobot adalah seorang pengecualian dalam keanggotaan Pitamaha. Ketika seluruh anggota beralih melukis tema-tema kehidupan sehari-hari, Kobot tetap melukis wayang. Namun, adegan-adegan peperangan seperti dalam fragmen Ramayana ini dihadirkan lebih realistis dengan komposisi warna dan harmonisasi yang menonjol. Jatayu Membawa Sinta. I Gusti Made Togog. Ide Bagus Made Togog adalah salah seorang pelopor lukisan bergaya batuan. Meskipun memiliki keberangkatan yang sama secara tematik dengan lukisan-lukisan bergaya ubud, karya-karya Togog sangat khas dalam hal pemberian warna dan pelukisan tokoh-tokohnya. Melis. Upacara ke Pantai. Ide Bagus Made Poleng. Ide Bagus Made Poleng adalah salah satu murid terbaik Rudolf Bonnet. Ia menganggap lukisan adalah bagian hidupnya yang lain. Selain menguasai anatomi dengan baik, Ide Bagus Made tahu betul apa yang dia lukis. Biasanya berupa gambaran prosesi ritual dari awal sampai akhir, hingga bayangan utuh tentang eksistensi sebuah kultur. Tajen. Adu Ayam. I Ketut Name. Ketut Name adalah salah satu generasi penerus corak ubud yang terbaik. Pelukis ini mengerti benar arti komposisi, sehingga ia selalu menghasilkan karya-karya yang tidak saja indah secara tematik, tetapi juga sangat cermat mengatur irama. Barong Kodok. Ketut Regik. Ketut Regik pernah belajar langsung dari Rudolf Bonnet. Ia memiliki sudut pandang yang unik dan penuh humor dalam melukis fragmen-fragmen kehidupan. Binatang seperti kodok dan belalang dibuatnya memiliki sifat-sifat seperti manusia, mirip seperti fabel dalam kesusastraan. Setra Ganda Maha Ayu. I Made Gatera. I Made Gatera adalah seorang petani tulen yang setiap hari bekerja kasar. Tetapi dari tangannya muncul goresan-goresan detail yang sangat halus. Ia banyak mengangkat kehidupan alam mistik Bali. Setra Ganda Maha Ayu adalah lukisannya yang mengangkat tentang keangkeran kuburan di Bali. Bermain musik. I Gusti Nyoman Lempad. Lempad dikenal sebagai salah satu maestro. Tidak saja melukis, ia juga adalah seorang arsitek tradisional dan pembuat topeng yang ulung. Lukisan-lukisannya ia biarkan seperti telanjang. Gradasi garis hitam yang membentuk sosok tokoh-tokohnya menjadi ciri khasnya. Berbeda dengan anggota Pitamaha yang lain, Lempad hampir selalu menyisakan ruang kosong pada bidang lukisannya. Irama karyanya terbentuk pada perpaduan antara ruang kosong dengan goresan-goresan tintanya. Jatayu. Umbul-umbul Kamasan. Nyoman Mandera. Saat ini, Nyoman Mandera
tampaknya menjadi acuan bagi para penekun lukisan wayang klasik Kamasan. Ia disebut-sebut meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya, Mangku Mura. Nyoman menguasai dengan baik anatomi tokoh-tokoh pewayangan. Mepayas, merias diri, Wayan Jujul. Lukisan berjudul Mepayas atau merias diri ini menggambarkan seorang penari yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertunjukan. Perkawinan Jayaprana Layonsari, Wayan Jujul. Dalam lukisan karya I Wayan Jujul ini, digambarkan iring-iringan perkawinan berdasarkan cerita rakyat yang beredar di masyarakat Bali. Jayaprana, yang merupakan seorang abdi kepercayaan Raja Kalianget, mempersunting Layonsari, putri dari Jero Bendesa dari Banjar Sekar yang terkenal akan kecantikannya. Tari Topeng Tua, Nyoman Daging. Pelukis dari Banjar Tengah Kangin ini terkenal sebagai salah satu pelukis tradisional yang sering mengangkat tema-tema tradisi dan dunia pewayangan. I Nyoman Daging adalah murid terakhir dari Cokorda Oke Gambir, yang juga menjadi guru dari I Gusti Ketut Kobot. Karyanya menampilkan seorang penari tua dengan ekspresi yang memikat, penuh dengan detail yang rumit dan halus. Merias, Ketut Kasta. Hal paling rumit dari seorang penari bukan ketika ia bergerak di atas pentas, melainkan persiapan di belakang panggung, seperti mengenakan make-up dan kostum. Dengan menyisakan sedikit jejak-jejak lukisan wayang, Ketut Kasta menampilkan hasil amatannya tentang seorang penari yang mematut diri di depan cermin. Prabu Salya Gugur, Wayan Turun. Pelukis ini pernah belajar dari pelukis I Gusti Ketut Kobot. Oleh karena itu, lukisan-lukisannya hampir mirip seperti lukisan Kobot, namun berangkat dari kisah-kisah dalam pewayangan dan mengambil corak yang lebih realistis. Upacara Udalan, Wayan Ketig. Melasti karya Wayan Tegun ini menggambarkan upacara penyucian diri di pantai untuk menyambut Hari Raya Nyepi yang diikuti oleh seluruh umat Hindu di Bali. Upacara penyucian ini berguna untuk menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Tari Jauk, Ketut Sudana. Lukisan ini menggambarkan suasana tari jauk manis. Tari jauk manis yang menggunakan topeng putih merupakan salah satu tari balih-balihan, sejenis tarian yang bersifat non-religius dan cenderung untuk hiburan. Biasanya dibawakan dalam acara penyambutan, festival, dan pertunjukan. Kalender Bali. Ider-ider gaya kemasan lama ini adalah sebuah lukisan yang merupakan sejenis sistem penanggalan di Bali. Keramik dinasti Qing. Ciri dari tempayan masa dinasti Qing adalah glasir yang terlihat sempurna. Terdapat motif sulur dan figur hewan. Terdapat bahan dari porselin yang sering disebut keramik biru putih. Beberapa tempayan atau piring memiliki cap pabrik atau mungkin tanda dari keluarga pemilik benda tersebut. Tempayan dari tanah liat dari dinasti Qing abad 18. Tempayan tanah liat dari dinasti Qing abad 18 hingga 19. Gentong tanah liat dari dinasti Qing abad 19. Gentong tanah liat dari dinasti Qing abad ke-18 hingga 19. Tempayan tanah liat dari dinasti Qing abad 19. Drum set heksagonal dari dinasti Qing abad 19. Tempat tongkat porselin heksagonal dinasti Qing abad ke-19. Tempat tongkat silinder porselin dinasti Qing abad ke-19. Drum set silinder dinasti Qing abad ke-19. Tempayan dari dinasti Qing abad 19.
Piring porselin bulat dari dinasti Qing abad ke-18 hingga 19. Piring porselin bundar bergerigi dari dinasti Qing abad ke-18 hingga 19. Tempayan tanah liat dari dinasti Qing abad ke-18. Pot bak batuan dari dinasti Qing abad ke-19. Keramik dinasti Ming. Ciri dari tempayan dinasti Ming adalah banyaknya dekorasi berbentuk suluran, glasir berwarna coklat tua dan hijau seladon. Di bagian bahu biasanya terdapat kuping dengan bahu membulat. Tempayan tanah liat dinasti Ming dari abad ke-17 hingga 18. Tempayan tanah liat dinasti Ming dari abad ke-17. Tempayan tanah liat dinasti Ming dari abad ke-17. Tempayan tanah liat globular shouldered dinasti Ming dari abad ke-16 hingga 17. Tempayan tanah liat dinasti Ming dari abad ke-17. Tempayan tanah liat dinasti Ming dari abad ke-17. Tempayan tanah liat dinasti Ming. Keramik dinasti Yuan. Botol merkuri dinasti Yuan abad 14. Botol merkuri ini dulunya diperkirakan sebagai wadah air raksa untuk menyaring dan merendam logam mulia. Bentuk umum dari botolnya adalah lubang mulut yang kecil tetapi berbahu sedikit melebar dan berbentuk langsing. Gerabah. Figurin tanah liat dari Takalar, Sulawesi Selatan. Mangkuk dan cetakan sagu tanah liat merah dari Papua. Teko jamu. Gerabah sampung dan wadah air dari tanah liat merah. Celengan babi Trowulan.